Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional. Langkah-langkah menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional. Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0, yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Kemudian, menentukan tanda positif atau negatif setiap interval dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang berada pada masing-masing interval. Yang keenam, menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Catatan, hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi, yaitu yang pertama, perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Fx per Gx kurang dari sama dengan K tidak ekivalen dengan Fx kurang dari sama dengan K dikali Gx. Yang kedua, mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Px dikali Qx per Hx dikali Qx kurang dari sama dengan 0 tidak ekivalen dengan Px per Hx kurang dari sama dengan 0. Contoh soal. Kita akan mencoba menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional. Kalau biasanya ketemu soal pecahan seperti ini kita kalikan silang atau kita pindah ruas, nah dalam pertidaksamaan rasional ini tidak dibenarkan ya, sudah disebutkan sebelumnya. Ini tidak boleh kita lakukan karena akan mengubah domain fungsi. Untuk itu, kita gunakan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Dan ini sudah ya. Dan 0, jadi kita lanjut ke langkah yang kedua. Yang kedua yaitu, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Dan ini sudah juga. Maka kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0, yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0, fx di sini kita misalkan pembilang dan gx-nya penyebutnya ya. Jadi fx yaitu x dikurang 3. X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 ditambah 3 ya, jadi 3. Selanjutnya Gx sama dengan 0. Jadi X dikurang 7 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 7-nya pindah ke kanan jadi positif. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau penyebutnya 0, pecahan itu menjadi tidak terdefinisi. Jadi, ini tadi kan penyebut kita misalkan sebagai Gx. Jadi, Gx tidak sama dengan 0. Nah, agar Gx tidak 0, maka X tidak sama dengan 7. Karena, ini ketika kita ganti X-nya dengan 7 penyebutnya ya, jadi 7 dikurang 7 kan, ini menghasilkan 0, maka ini membuat pecahan tidak terdefinisi. Selanjutnya, yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Berarti kita buat garis bilangan. Nilai yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri ya. Jadi kita buat 3 di kiri, 7 di kanan.
Kemudian perhatikan tanda pertidaksamaan. Di sini kan soalnya lebih dari sama dengan. Berarti nanti ada yang kita tandai dengan lingkaran penuh. Kalau dia ada sama dengannya, kita tandai dengan lingkaran penuh. Nah, di sini 3 kita buat penuh. Sedangkan 7 kita buat lingkarannya kosong. Karena tadi di soal syaratnya X tidak sama dengan 7. Jadi 7 ini nggak termasuk ya. Contohnya gini. Kita ada X lebih dari sama dengan 7, X bilangan bulat ya. Ini kan bilangan yang termasuk itu adalah 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan kalau soalnya X lebih dari 7 tanpa sama dengan, ini kan yang termasuk adalah 8, 9. 7-nya nggak termasuk anggota ini, maka kita buat sebagai lingkaran kosong. Gitu. Jadi ini langsung kita tarik dari bilangan ini ke atas untuk membagi daerah. Ini daerah 1, daerah 2, dan yang ini daerah ketiga. Nah, daerah 1 itu kan dari 3 ke belakang ya, atau dari 3 ke kiri. Daerah 3 ini 7 ke kanan. Sedangkan daerah 2 ini antara 3 dan 7 ini, tapi 7 nggak termasuk ya. Kemudian kita buat interval dari tiap-tiap daerah yang kita dapetin. Daerah 1 ini kan dari 3 ke kiri, berarti X kurang dari 3. Tapi karena dia penuh, maka kita buatnya X kurang dari sama dengan ya, ada sama dengannya ya, karena lingkarannya penuh. X kurang dari sama dengan 3. Kemudian daerah yang ketiga, yaitu X lebih dari 7, karena dari 7 ke kanan. Kemudian daerah yang tengah ini, kita tulis aja bilangan yang paling kecil, 3 kurang dari sama dengan, karena di sini ada penuh, X kurang dari 7. Gitu ya. Selanjutnya, menentukan tanda positif atau negatif setiap interval dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang berada pada masing-masing interval. Di sini kita jangan substitusi pembuat nolnya, jangan kita substitusi 3 dan 7. Ya. Pilih bilangan selain itu. Jadi di sini untuk daerah 1, itu kan X kurang dari sama dengan 3. Maka yang kita pilih bisa 2, 1, 0, dan seterusnya. Tapi di sini kita pilih aja bilangan 0. Jadi X sama dengan 0, karena dia lebih mudah ya. Jadi X dikurang 3 per X dikurang 7. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 dikurang 3 per 0 dikurang 7 sama dengan negatif 3 per negatif 7. Jadi 3 per 7. Nah, yang kita perlukan ini tandanya ya. 3 per 7 ini kan nilainya positif. Maka daerah 1 ini kita tandai sebagai positif. Kemudian daerah 2 kita pilih lagi bilangannya antara 3 dan 7. Kita pilih X sama dengan berapa di sini? 3 dan 7. Kita pilih saja bilangan 4. Jadi kita langsung substitusi ya. 4 kurang 3 per 4 kurang 7. Sama dengan 1 per negatif 3. Ini kan jadi negatif 1 per 3. Berarti bilangannya negatif. Jadi daerah 2 ini kita tandai negatif. Selanjutnya daerah 3, X lebih dari 7. Kita pilih X-nya sama dengan 8. Jadi 8 dikurang 3 per 8 dikurang 7. Ini 5 per 1. Positif ya. Jadi daerah 3 juga bernilai positif. Selanjutnya, langkah yang ke-6 yaitu menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini yang perlu diingat untuk penyelesaian pertidaksamaan ya.
Kalau tanda pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, ambil daerah yang bertanda positif. Sedangkan kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, ambil daerah yang bertanda negatif. Nah, soal yang kita punya tadi, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka, kita ambil daerah bertanda positif. Berarti ada daerah 3 atau, kita gabungan ya, maka kita gunakan kata atau. Daerah 3 atau daerah 1. Ini kita ganti supaya terlihat jelas intervalnya. Daerah 3 atau daerah 1. Jadi, simpulannya, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari 7 X elemen real. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini langkah pertama sudah terpenuhi ya karena ruas kanan udah 0 dan langkah yang kedua juga sudah terpenuhi karena ruas kirinya sudah berbentuk pecahan. Maka kita lanjutkan ke langkah ketiga. Jadi 2x dikurang 7 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 ditambah 7 ya. Jadi 0 tambah 7 yaitu 7. Di x sama dengan 2-nya pindah ke kanan jadi 7 per 2. Selanjutnya penyebut juga kita buat 0. Jadi 3 dikurang x sama dengan 0. Negatif x sama dengan negatif 3. Karena 3 pindah ke kanan. Dan ini kita kalikan negatif 1 ya supaya x-nya positif. Jadi X sama dengan 3. Yang keempat, menentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 3, karena kan penyebutnya 3 dikurang X. Kalau X-nya 3 kan jadi 3 dikurang 3, itu menghasilkan 0. Maka X tidak sama dengan 3. Selanjutnya yang kelima, kita akan buat garis bilangan, kemudian meletakkan pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Pembuat 0 pembilang tadi kan X sama dengan 7 per 2, dan pembuat 0 penyebutnya kan X sama dengan 3. Nah, garis bilangan itu kan dari kiri ke kanan itu semakin besar ya, jadi untuk dari kanan ke kiri itu semakin kecil, maka kita letakkan bilangan yang lebih kecil itu di sebelah kiri. Dan 7 per 2 ini sama dengan 3,5. Maka antara 3 dan 3,5, ini yang lebih kecil adalah 3. Maka 3 kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian 7 per 2 atau 3,5 itu di sebelah kanan. Selanjutnya, karena soalnya kurang dari tanpa sama dengan ya, maka kita buat di sini bulatannya atau lingkarannya itu kosong. Tanpa isi ya. Kemudian kita tarik untuk membagi daerah. Sini sudah terlihat ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Selanjutnya kita buat interval. Daerah 1 ini kan dari 3 ke kiri. Jadi X kurang dari 3. Ingat tanpa sama dengan karena lingkarannya kosong. Kemudian yang tengah antara 3 dan 7 per 2. Jadi 3 kurang dari X kurang dari 7 per 2. Ini cara penulisannya, yang kecil diletakkan di sebelah kiri, kemudian yang besar di kanan ya. Daerah 3, X lebih dari 7 per 2, karena dari 7 per 2 ke kanan. Selanjutnya, kita akan menentukan tanda positif atau negatif setiap interval.
Kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 tadi kan X kurang dari 3. Maka kita pilih bilangan yang kurang dari 3. Maka kita pilih di sini X sama dengan 1. Selanjutnya disubstitusi. Dari 2X min 7 per 3 dikurang X. Kita substitusi dengan X sama dengan 1 menjadi 2 dikali 1 dikurang 7 per 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 7 per 2 sama dengan 2 dikurang 7 negatif 5 per 2. Maka ini bernilai negatif. Sehingga daerah 1 kita tandai sebagai negatif. Selanjutnya, daerah 2 antara 3 dan 7 per 2. 7 per 2 tadi kan 3,5 ya. Maka kita pilih 3,2. Ini bisa pilih bilangan lain ya, yang penting sesuai dengan intervalnya. Jadi 2 dikali 3,2 kurang 7 per 3 dikurang 3,2 sama dengan 2 dikali 3,2 yaitu 6,4 dikurang 7 per 3 dikurang 3,2 yaitu negatif 0,2 sama dengan negatif 0,6 per negatif 0,2. Ini menghasilkan 0,6 per 0,2. Maka bernilai positif. Jadi daerah 2 kita tandai sebagai positif. Daerah 3, X lebih dari 7 per 2. Maka kita bisa pilih bilangan yang lebih dari 7 per 2. Ada banyak ya. Jadi kita bisa pilih, misal kita pilih X sama dengan 4. Sehingga ketika disubstitusi menjadi 2 dikali 4 dikurang 7 per 3 dikurang 4 sama dengan 8 dikurang 7 per negatif 1 sama dengan 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Ini bernilai negatif. Jadi daerah 3 kita tandai sebagai negatif. Selanjutnya, menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Karena soalnya kurang dari, maka kita pilih daerah yang bertanda negatif. Daerah 1 yang kita pilih atau daerah 3. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 3 atau X lebih dari 7 per 2 untuk X elemen real. Untuk soal selanjutnya, di langkah pertama, kita akan membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Karena ini belum 0 ya. Maka, kita akan membuat 0 dengan cara mengurangkan ruas kiri dan kanan dengan 2. Ini kita kurang dengan 2. Kemudian untuk yang ruas kanan, karena kita kurang dengan 2, maka dia menjadi 0 ya. Atau ini biasa disebut dengan pindah ruas. Karena kanan udah 0, maka kita lanjut ke langkah kedua. Yaitu kita membuat ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk pecahan. Nah, di ruas kiri ini kan masih ada angka 2 yang belum berbentuk pecahan. Maka pertama-tama kita akan membuatnya menjadi pecahan dulu.
Jadi 4x ditambah 3 per x dikurang 6. Nah, untuk 2 ini kan kalau dibuat pecahan sama dengan 2 per 1. Jadi dibuat 2 per 1 lebih dari 0. Selanjutnya ini kita kurangkan. Tapi sebelum dikurangkan ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi untuk yang 2 per 1 kita akan kalikan dengan x dikurang 6 supaya penyebutnya sama dengan pecahan yang ada di kiri. Jadi pembilang dan penyebut akan kita kalikan dengan x dikurang 6. Jadi di sini 4x ditambah 3 tetap kita tulis per x dikurang 6 dikurang 2 dikali dengan x dikurang 6 per 1 dikali dengan x dikurang 6 lebih dari 0. Dan selanjutnya kita kalikan lagi yang bisa dikalikan. Ini 4x plus 3 per x dikurang 6 tetap kita tulis. Nah, yang ini dikurang 2 dikali x, jadi 2x. 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12 per x dikurang 6 dikali 1 ya, jadi tetap x dikurang 6 lebih dari 0. Nah, ini kan penyebutnya udah sama ya. Oh ya, ini 2x dikurang 12 ini dalam kurung ya, karena kita belum kalikan dengan negatif yang di depan. Dan sekarang karena penyebutnya udah sama, jadi bisa kita langsung kurangkan. Kita satukan dulu penyebutnya, jadi 4x ditambah 3 dikurang 2x. Kemudian ini kan negatif 12 dikali dengan negatif ya. Jadinya positif ya, jadi ditambah 12 per penyebutnya udah sama, jadi kita tulis jadi 1 per x dikurang 6 lebih dari 0. Kemudian kita satukan suku sejenisnya, jadi 4x dikurang 2x ditambah 3 ditambah 12 per x dikurang 6 lebih dari 0. 4x dikurang 2x yaitu 2x ditambah 15, 3 tambah 12 ya 15 per x dikurang 6 lebih dari 0. Nah, bentuk ini sudah jadi bentuk umum pertidaksamaan rasional. Dari sini kita bisa lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Jadi kita lanjutkan ya. Untuk angka ketiga, pembilangnya kan 2x ditambah 15. Ini jadi kita tulis pembuat 0 pembilang, jadi 2x ditambah 15 sama dengan 0, ya, atau fx sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan negatif 15. Jadi x sama dengan negatif 15 per 2. Selanjutnya, pembuat 0 penyebut. Jadi pembuat 0 penyebutnya itu x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 6. Dan kita sudah dapat dua pembuat 0, dua nilai pembuat 0. Langkah yang keempat yaitu gx tidak sama dengan 0. Jadi agar penyebut tidak 0, maka x tidak sama dengan 6 gitu ya. Tadi udah dijelaskan di soal yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Maka di langkah kelima ini, seperti biasa, kita akan membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangan.
Di sini kita sudah dapat nilai pembuat nol pembilang dan penyebut, yaitu negatif 15/2 dan 6. Di antara negatif 15/2 dan 6, maka yang kita tulis lebih dulu adalah yang negatif 15/2. Karena negatif 15/2 ini sama dengan negatif 7,5. Jadi otomatis letaknya lebih kiri daripada yang 6, atau lebih dulu ya, karena dia lebih kecil. Kita buat garisnya. Kemudian kita tulis lebih dulu yang ini, negatif 15/2. Dan 6. Nah, karena soalnya lebih dari tanpa tanda sama dengan, ya, maka lingkarannya atau bulatannya tidak diisi atau kosong. Kita tarik garis untuk membagi daerah. Ini terlihat ada 3 daerah. Ini daerah 1, daerah 2, dan ini daerah 3. Daerah 1 itu berarti dari negatif 15/2 ke kiri, maka kita tulis intervalnya X kurang dari negatif 15/2. Untuk yang tengah seperti biasa, tulis dulu yang lebih kecil. Jadi negatif 15/2 kurang dari X tanpa sama dengan ya, karena lingkarannya kosong. Kurang dari 6 dan daerah 3. X lebih dari 6. Sudah. Kita lanjutkan dengan menentukan tanda, yaitu kita mensubstitusi nilai-nilai di tiap interval. Untuk daerah 1, kita bisa pilih nilai atau bilangan yang kurang dari negatif 15/2. Ini kan negatif 15/2 itu negatif 7,5 ya. Jadi kita bisa pilih yang kurang dari negatif 7,5. Misal kita ambil X sama dengan negatif 8. Kita substitusi ke sini, jadi 2 dikali negatif 8 ditambah 15 per negatif 8 dikurang 6. Sama dengan negatif 16 ditambah 15 per negatif 8 dikurang 6, yaitu negatif 14. Sama dengan negatif 1 per negatif 14. Nah, negatif bagi negatif ini kan positif ya. Jadi, nilainya untuk daerah 1 kita tandai sebagai positif. Selanjutnya, daerah yang kedua, kita pilih nilai X yang berada pada interval di daerah 2 antara negatif 15/2 dan 6. Maka di sini kita pilih 0. Selanjutnya kita substitusi 2 dikali 0 ditambah 15 per 0 dikurang 6 sama dengan 0 ditambah 15 per negatif 6. Ini sama dengan negatif 15 per 6. Berarti negatif ya, jadi daerah 2 kita tandai negatif. Kemudian daerah 3, X lebih dari 6. Maka kita pilih X-nya sama dengan 7. Boleh pilih bilangan lain ya. Jadi 2 dikali 7 ditambah 15 per 7 dikurang 6. Sama dengan 2 kali 7, 14 ditambah 15 per 1 sama dengan 29 per 1. Ini bernilai positif, sehingga daerah 3
kita tandai positif. Kita lanjutkan ke langkah yang keenam, menentukan penyelesaian pertidasamaan. Karena soalnya ini lebih dari, maka kita pilih daerah yang bertanda positif, yaitu daerah 1 atau daerah 3. Jadi kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi HP sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari negatif 15/2 atau X lebih dari 6 untuk X elemen real. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.